Di Asia Timur, suasana memanas lebih cepat dari yang dibayangkan. Hanya berawal dari sebuah pernyataan, kini Cina dan Jepang terlibat perang kata-kata paling serius dalam bertahun-tahun. Semua dimulai dari pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menegaskan bahwa Jepang siap membantu Taiwan jika terjadi invasi. Pernyataan itu membuat Cina meledak. Cina balik menyerang Jepang melalui konferensi pers, laporan media, pembatasan perjalanan ke Jepang, hingga mengirim kapal dan drone militer di sekitar Pulau Senkaku. Pertanyaannya, kenapa sebuah pernyataan bisa menggeser stabilitas Jepang dan Cina? Seperti apa duduk perkaranya? Sejak lama, peta ketegangan Cina dan Jepang telah mengendap di bawah permukaan. Selama bertahun-tahun, Jepang dan Cina hidup saling bergantung, meski secara politik selalu curiga satu sama lain. Salah satu sumber ketegangan berasal dari kepulauan kecil yang disebut Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Cina. Kedua negara sama-sama mengeklimnya. Nah, jika Taiwan jatuh ke tangan Cina, Jepang tak punya lagi pertahanan di depan pintu rumahnya. Dan puncak ketegangan terjadi saat Perdana Menteri Sanae Takaichi melempar pernyataan yang membuat Cina naik pitam. Pada 7 November 2025, di hadapan Komite Parlemen, Takaichi menyatakan pergerakan militer Cina bisa mengancam kelangsungan hidup. Takaichi pun mengindikasikan kemungkinan pengerahan pasukan bela diri atau JSDF ke Taiwan apabila Cina menyerang Taipei. Lantas, apa tanggapan Cina? Tanggapan Cina diawali dengan unggahan Konsul Jenderal Cina di Osaka, Shui Qian. Mengutip The Guardian, respons Cina dimulai dengan sebuah unggahan bernada ancaman pembunuhan yang diunggah oleh Konsul Jenderal Cina di Osaka, Shui Qian. Meski telah dihapus, unggahan itu tetap mendapatkan protes resmi yang dilayangkan pemerintah Jepang pada Senin 10 November 2025. Jepang menganggap unggahan Shui itu sangat tidak pantas dan bisa merusak hubungan kedua negara. 2 hari kemudian, pada 12 November 2025, kantor urusan Taiwan Dewan Negara Cina menyatakan Beijing tidak akan pernah mentoleransi siapapun yang mencoba menghalangi reunifikasi. Kemudian pada 14 November 2025, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Qian, menuntut Takaichi untuk menarik kembali pernyataannya. 这次的有关问题根源在于日本首相高市早苗发表极其错误、极为危险、极具挑衅的涉台言论，还不思悔改，拒不撤回。这种行为粗暴干涉中国内政，严重违背国际法和国际关系基本准则，严重破坏战后国际秩序，严重违背一个中国原则和中日4个政治文件精神，严重破坏中日关系政治基础，严重伤害中国人民感情。 Di hari yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Sun Weitong juga memanggil Duta Besar Jepang, Kenji Kanasugi, untuk menyampaikan protes. Sun menegaskan bahwa isu Taiwan adalah garis merah yang tak boleh disentuh. Kementerian Pertahanan Cina juga memberi peringatan bahwa Jepang akan mengalami kekalahan telak jika nekat turun tangan dalam isu Taiwan. Cina juga mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak ke Jepang dan meminta warga Cina yang berada di Jepang untuk berhati-hati. Beberapa maskapai Cina pun ramai-ramai menawarkan pembatalan atau penjadwalan ulang penerbangan ke Jepang secara gratis tanpa denda atau potongan. 3 maskapai Cina, Air China, China Southern, dan China Eastern menyatakan calon penumpang bisa menebus kembali uang tiket untuk perjalanan pada 15 November hingga 31 Desember 2025. Ketegangan terus berlanjut hingga pada Minggu 16 November 2025. Cina mengirim kapal penjaga pantainya di sekitar Pulau Senkaku untuk melakukan patroli. Dalam patroli itu, Cina juga turut menerbangkan drone militernya. Menanggapi ketegangan yang semakin serius, Jepang mengirim pejabat senior Kementerian Luar Negeri, Masaki Kanai ke Cina pada Senin 17 November 2025.
Kanai dijadwalkan bertemu dengan pejabat Cina, Liu Qinsong, untuk menjelaskan bahwa pernyataan Takaichi tidak merubah kebijakan keamanan Jepang. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, juga kembali melempar kecaman keras terhadap Jepang. Mao Ning menegaskan agar Takaichi menarik kembali kata-katanya dan bertanggung jawab atas sejarah kekejaman Jepang terhadap Cina di masa Perang Dunia Kedua. 无论日本哪个党派、哪个人执政，都必须坚持和恪守日本政府在台湾问题上的承诺。我们敦促日方本着对历史和双边关系负责的态度，停止越线玩火，收回错误言行，切实把对华承诺体现在实际行动上。 Pernyataan Sanai Takaichi memang hanya satu kalimat. Tapi di Asia Timur, wilayah dengan sejarah panjang luka, kecurigaan dan perebutan pengaruh, sebuah kalimat saja bisa meningkatkan tensi ketegangan yang jauh lebih cepat dari dugaan. Respons keras Cina, langkah balas-membalas diplomatik, hingga pengerahan alat tempur dari kapal hingga drone di Senkaku, menunjukkan bahwa stabilitas kawasan ini sebenarnya rapuh. Karena bagi Cina, isu Taiwan adalah garis merah. Sedangkan bagi Jepang, Taiwan adalah benteng terakhir sebelum ancaman itu benar-benar tiba di depan pintunya. Pertanyaannya kini, apakah kedua negara mampu menarik rem? Atau justru terus melaju menuju babak baru rivalitas yang lebih berbahaya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.